tangan kanannya letakkan di dada sebelah kiri. Kita bernyanyi Intu Maya. Adik-adik mulai berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada hari Minggu ini yaitu diambil dari Titah yang kelima. Adik-adik sekolah minggu, tentunya Ina harap pasti Titah kelima tahu semuanya ya? Ya. Kita sama-sama mengucapkan Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan atau ayat bulanan di bulan Juli. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, tertulis di mana? Ya, benar. Tertulis di kitab Mazmur 25 ayat 5. Oleh karena itu, kita sama-sama mengucapkannya. Ayat hafalan di bulan Juli tertulis di kitab Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan ayat bulanan. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu persekutuan Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke pengumuman. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, tadi di awal video sekolah minggu hari ini sudah melihat teman-temannya yang mengikuti ibadah setiap minggu. Nah, jika adik-adik beribadah, kirimkan fotonya kepada guru-guru sekolah minggunya. Nanti akan kita masukkan ke video selanjutnya agar teman-temannya melihat bahwa sekolah minggu tetap semangat dan sukacita. Kita tetap masuk ibadah melalui live streaming. Dan kakak-kakak berharap adik-adik sekolah minggu semuanya sehat, sukacita, dan semakin diberkati Tuhan. Nah, dari Kak Ayu dan Kak Norvin beserta Inang Bidul Romo mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sekolah minggu kembali dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bidul Pro. Kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku.
kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, guru-guru sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu, hingga pada saat ini Tuhan masih dalam keadaan sehat. Kami selalu berharap atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa tetap senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau disapa oleh firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dengan benar-benar mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Inang harap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita tentunya. Iya. Pada saat ini kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jangan ada yang tidur-tiduran ya. Sekarang dibuka Alkitabnya. Kita membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat ke-32. Inang membacakannya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tentunya kalian mengetahui bahwa Allah menciptakan tubuh manusia dengan begitu sempurna. Coba dulu, siapa yang tahu? Sebutkan dulu bagian-bagian daripada tubuh manusia. Ini kan bagian kepala. Kalau di bagian kepala ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Telinga fungsinya untuk mendengar. Dan ada lagi mulut. Itu adalah satu anggota tubuh yang Tuhan ciptakan. Siapa yang tahu apa fungsinya mulut? Sebagai tempat masuknya makanan dan udara. Tapi melalui firman Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana adik-adik sekolah minggu untuk memfungsikan, mempergunakan mulut ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pernahkah adik-adik mendengar peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu? Apa artinya? Kita harus menjaga setiap perkataan dari mulut kita. Itu artinya. Jadi peribahasa ini mengingatkan supaya perlu untuk berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Lalu, bagaimana seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kita? Coba dibuka lagi Alkitabnya. Dilihat di ayat 29. Dikatakan di dalam ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Mulut ini harus difungsikan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, memperkatakan perkataan yang baik. Karena itu adik-adik, mulut juga perlu kita latih. Diri kita, hidup kita perlu kita latih. Supaya apa? Supaya mengeluarkan perkataan yang baik.
supaya memperkatakan perkataan yang positif, supaya dari mulut kita keluar kata-kata yang memberkati. Kepada adik-adik sekolah minggu, tentunya kita semua mengingat ada syair lagu anak sekolah minggu yang tentunya mengingatkan kita semua untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apa nyanyinya? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Melalui firman Tuhan harus hati-hati di dalam berbicara. Kata-katanya harus sopan. Contoh, anak-anak yang bersikap sopan dapat kita lihat dalam tayangan video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Brili mau kasih kado untuk Budi. Selamat datang Kak Brili. Selamat ulang tahun Budi. Nih kado dari Kak Brili dan Rilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih Budi, kok kamu tidak sopan sih? Hah? Tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue, Budi dipanggil tidak sopan? Bukan masalah kue, Budi. Kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi, Budi. Terima kasih. Tolong. Tapi kan tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya. Kenapa harus teriak tolong? Begini, Budi. Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya Budi, jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan kan? Jangan lupa nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyuruh dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brilo dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus, pintarnya sepupu Brili nih. Baru diajari, sudah dipraktekkan langsung. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu, Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan tentunya harus sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh memperkatakan perkataan yang kotor. Apa itu contoh-contoh perkataan yang kotor? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Kata-kata makian, ya kan? Apalagi perkataan yang kotor? Iya, kata-kata ejekan, apalagi kata-kata umpatan, kata-kata apalagi kutukan. Mampus kau, mati aja kau, katanya kan, dikutuk temannya kan. Apalagi kata-kata yang kasar sama siapa? Bisa sama abang, bisa sama adik, bisa sama orang tua. Contohnya, mamanya menyuruh dia untuk menyapu halaman. Ucok, sapu dulu halaman itu, sudah kotor, sudah banyak sampah. Lalu si Ucok mengatakan kepada mamanya, kok kau yang ngatur-ngatur aku? Gak mau ah, males. Seperti itu kan, dia membentak orang tuanya. Itu adalah kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan. Tanpa tidak kita sadari,
adik sekolah minggu tidak bisa menjaga mulutnya, perkataannya, apa ada orang yang suka? Tentunya tidak. Kalian kan punya banyak teman, tapi kalau dari mulutnya terus keluar perkataan-perkataan yang kotor, tidak sopan, suka marah-marah, suka memaki-maki, ya kan? Apa ada orang yang suka? Tentunya tidak. Teman-temannya tidak akan menyukai kalian. Di dalam firman Tuhan di ayat 30 dikatakan, jika kamu berkata-kata kotor atau berkata-kata tidak baik, perbuatanmu itu sama halnya mengecewakan hati Allah. Perbuatan dan sikapmu itu mendukakan Roh Kudus Allah. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Nah, adik-adik yang disayangi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu supaya perilakunya tidak mendukakan hati Allah? Tentunya berperilaku yang baik. Itu supaya Tuhan senang dengan kehidupanmu. Harus dapat menjaga mulut. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit ucapin kata kotor. Mau terjadi di dalam satu rumah, misalkan ada 3 orang di rumah itu, inisial namanya ada dari M, ada dari N, ada dari L, tapi karena sering di rumah itu marah-marahan, mengucapin kata kotor, bisa nama mereka bertiga ucapin sering dari B. Kalau kita BK banyak gitu ya. Jadi rumah itu berganti jadi kebun binatang. Tuhan kecewa dengan sikap kita. Tuhan tidak suka dengan perbuatan kita. Jadi perkataan anak sekolah minggu harus sopan, lemah lembut, penuh kasih. Di dalam ayat yang ke-32 yang terakhir dikatakan di sana, adik-adik sekolah minggu harus ramah, harus saling mengampuni, harus penuh kasih seperti Allah yang telah mengampuni dan mengasihi guru-guru sekolah minggu, mengasihi adik-adik sekolah minggu seluruhnya. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang baik dengan menebarkan kebaikan itu setiap waktu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu luar biasa yang telah kami dengar. Engkau mengajari kami, juga adik-adik sekolah minggu, supaya hidup kami Tuhan menjadi berkat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor. Hidup kami senantiasa penuh dengan kasih, keramahan, kelemah lembutan, sebagaimana sifat dari Allah. Itu yang harus kami teladani. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat menguasai mulut kami. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan adik-adik kami sekolah minggu HKBP Sukabumi, serta dengan keluarga, orang tua mereka. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melayani di gereja Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan, para hamba-Mu yang melayani di gereja HKBP Sukabumi, supaya apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama senantiasa. Tuhan, kami banyak melakukan dosa. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk menjaga setiap anggota tubuh kita. Untuk itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di sonada Kubon. Di
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah yang telah mengikuti video ibadah Sekolah Minggu HKBP Sukabumi, sampai sekian dulu perjumpaan kita pada hari Minggu ini. Inang harap dan Kakak Nurli harapkan juga dan Kakak Ayu doakan adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 5M supaya Tuhan tetap melindungi kita dan menjauhkan dari kita virus pandemi COVID-19. Shalom.